Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. جماعة مسجد إمام Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita banyak kesempatan, masih banyak memberikan kita kenikmatan. Di antaranya kita bisa hadir di majlis ini, majlis ilmu yang dimana para malaikat menaungi, memberikan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita yang hadir, dan semoga juga yang mendengarkan di rumah dengan seksama Allah juga berikan mereka masuk di dalam kategori dinuntut atau di dalam majelis ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore ini kita melanjutkan tentang obrolan kita, apa yang kami sampaikan kemarin tentang ukhuwah imaniyah. Kemarin terakhir kita sampaikan bahwasanya ya wa hadhil ukhuwatul lati tajma'uhum sya'nuha wa makanatuha a'dham min ukhuwatin nasab, bahwa ukhuwah imaniyah itu lebih tinggi dan lebih a'dham, lebih agung kedudukannya dibandingkan sekedar ukhuwah nasab. Persaudaraan nasab dengan ukhuwah imaniyah lebih tinggi imaniyah, karena ya ukhuwah imaniyah itu dia bukan cuman sampai dunia saja, namun sampai akhirat. Kalau ukhuwah nasab sampai dunia selesai, ukhuwah imaniyah tidak. Jadi dia berada pondasinya di atas agama Allah, sehingga nilainya selalu ada nilai di setiap ukhuwah imaniyah itu. Kalau berada dari nasab itu persaudaraan, ya kita bantu sebagainya ya, atau apa ya, sering terjadi malahan tidak cocok dengan ukhuwah persaudaraan nasab, malah sering cekcok dengan saudara, karena emang bukan Allah sebagai tempat pondasinya gitu, atau asasnya itu bukan Allah, bukan agama Allah, bukan ridha Allah. Tapi ukhuwah imaniyah ridha Allah. Itu kemarin kita sampaikan terakhir. Sehingga segitu pentingnya sebuah ukhuwah imaniyah, di sana sampai ada banyak hadis ya, Nabi SAW melarang ya, seperti mana kami baca kemarin hadis Abu Hurairah, la tahasadu, jangan hasad, wala tanajashu, jangan suka nipu dalam perdagangan, wala tabaghadu wala tadabaru, jangan suka saling benci, jangan suka saling memutus hubungan atau mendiamkan saudaranya. Nah, semua ini
adalah bila dilakukan akan merusak ukhuwah imaniyah. Segitu pentingnya ukhuwah imaniyah sampai Nabi SAW menyampaikan seperti ini. Ya. Bahkan Nabi mengatakan di sini, al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu. Al-muslim itu dengan muslim lainnya saudara. Kita tahu kan dia muslim, saudara kita. Langsung terasa di sini saudara imaniyah. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu, jangan didolimi, enggak boleh dolimi, enggak boleh juga ditelantarkan. Wa la yahqiruhu, enggak boleh diejek, direndahkan. At-taqwa hahuna, takwa di situ kata Nabi. Takwa itu di sini kata Nabi 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini artinya ukhuwah imaniyah itu termasuk ketakwaan, dan kita mendolimi saudara kita semuslim itu artinya mempengaruhi ketakwaan kita. Jadi takwa kita bermasalah berarti seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Sehingga tadi jelas sekali bahwasanya ukhuwah imaniyah adalah lebih a'zam, lebih besar. Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf dalam ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti hari kiamat al-akhilla, teman dekat, tapi teman dekatnya bukan atas dasar ukhuwah imaniyah. Ya banyak orang punya teman dekat, tapi bukan dasar ukhuwah imaniyah. Mungkin sevisi misi, mungkin sejak kecil teman. Ya bisa saja itu terjadi, muslim non muslim, muslim yang sholat dengan yang enggak sholat, tapi dekat, teman dekat. Nah ternyata nanti di akhirat nanti ini al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ternyata nanti teman dekat ini nanti di akhirat sebagian dengan sebagian lainnya adalah adu, menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa, yang mereka bertemannya di atas ketakwaan. Tadi ukhuwah imaniyah. Dia akan saling membantu, saling memaafkan. Loh kalau teman dekat yang bukan ukhuwah imaniyah, yubassarunahum yawaddu yawma idzin, dalam surat Al-Ma'arij itu orang akan mencari pahala. Yubassarunahum yawaddul mujrimu yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi lati tu'wi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Dia mencari pahala, lewat ibunya, orang tuanya, lewat anaknya, atau bahkan bisa mencari pahala lewat seluruh umat manusia ini. Dia minta pahala karena agar selamat dari api neraka. Dia catatannya banyak masalah, minta cari pahala di sini untuk selamat dari api neraka. Seperti itu nanti kejadian di akhirat nanti ya. Sama teman dekat ini bisa jadi musuh karena dia minta ini, saya pernah kamu ganggu dulu. Dia butuh pahala. Ukhuwah imaniyah seperti ini, ukhuwah yang tanpa imaniyah seperti ini akan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, saling bermusuhan nanti. Makanya jamaah rahimakumullah, kadang-kadang dari ayat ini jelas sekali bahwasanya pertemanan yang sekedar berteman itu tanpa ada dasar takwa itu maspro, sia-sia. Pada akhirnya nanti di akhirat bermusuhan. Maka pastikan saat kita berteman dengan orang ukhuwah imaniyah, insya Allah saling membantu. Seperti misalnya mungkin antum punya salah sama dia orangnya takwa, imannya bagus, saya maafkan, kan gampang dimaafkan. Mungkin seperti itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini memang harus ukhuwah imaniyah, ya, harus kita jaga. Tentu tidak lain dan tidak bukan dengan akhlak yang baik.
dengan akhlak yang baik. Kita benar-benar sama mereka itu akhlaknya banget. Kenapa jamaah rahimakumullah? Nanti karena di akhirat kelak, suatu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW ditanya, apa yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk surga? Kalau kita ditanya itu, ya orang yang sholat malamnya istiqomah, sholat duhanya istiqomah, puasa Senin Kamis istiqomah, insya Allah itu yang paling banyak menyebabkan masuk surga. Kan seperti itu mungkin kalau kita ditanya. Gambaran kita seperti itu. Ternyata saat Nabi ditanya, ya Rasulullah, su'ila Rasulullah, apa amalan yang membuat orang banyak masuk surga? Apa kata beliau? Taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk ke surga adalah takwanya dia kepada Allah dan akhlak yang baik. Artinya bisa saja orang itu sholatnya sunnah, sholat wajib dia tentu wajib ya. Tambahannya seperti sunnahnya pun ya mungkin sholat sunnah biasa saja, ya biasa seperti umumnya lah gitulah. Atau puasanya pun ya mungkin cuma Senin Kamis, mungkin yang lainnya enggak, atau mungkin ya jauh. Tapi akhlaknya benar-benar dijaga. Ini yang paling banyak menyebabkan kita masuk surga. Adapun sholat tadi, ya itu benar juga membantu kita masuk surga dan sebagainya, mendapatkan ridha Allah. Tapi Nabi sudah mengatakan yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga itu akhlaknya, takwanya kepada Allah dan akhlaknya yang baik. Nabi SAW menjawab dua hal yang banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga, takwanya. Kenapa takwa disebutkan oleh Nabi SAW? Karena takwa ini hablumnya, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan Allah, dan kemudian husnul khuluq ini hubungan dia dengan manusia. Hablum minallahnya bagus, hablum minannas bagus. Inilah orang yang paling banyak masuk surga. Sehingga jamaah rahimakumullah, di surga itu insya Allah semuanya orang yang bertakwa, orang baik-baik, kan gitu. Dan orang-orang yang berakhlak baik. Artinya kalau kita di dunia ini ketemu orang yang mungkin akhlaknya kurang baik sama kita, enjoy aja. Ya, karena nanti kita di surga ketemu orang yang baik-baik, orang yang baik-baik. Ya semoga dia juga masuk surga. Tapi kita enjoy aja, nggak apa-apa di dunia. Di surga nanti saya ketemu orang baik-baik, akhlak yang baik-baik. Jamaah rahimakumullah, di antara minimal, patokan minimal akhlak kita yang baik ini di sini disebutkan di sini, ya, yaitu Nabi SAW, hadis Abu Hurairah juga, ya, yang rawahu Bazzar. Ani Nabi SAW qala, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian itu tidak bisa melegakan orang, nggak bisa ngelapangkan orang, ya, dengan harta kalian. Ngelegakno orang, ngelegakno bahasa Indonesianya no, Pak. Ngelapangkan hati orang. Sesungguhnya kalian tidak bakal bisa melapangkan hati orang itu dengan harta kalian, dengan uang kalian, tidak bisa. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi. Tapi kata Nabi SAW, kalian bisa melapangkan hati orang, ingin melegakan hati orang, ingin legakno orang itu dengan apa? Bastul wajhi, wajah yang berseri, senyum, lega. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Dengan lega, senyum gini, Pak. Ini orang sudah sewenang dengan kita. Ini yang bisa melegakan orang itu, melegakan orang. Kita dibantu sama orang, ya. Kemudian kita terima kasih dengan senyum, banyak senyum ke dia, benar-benar terima kasih dan senyum. Insya Allah orang itu sudah lega. Kita bawa makanan yang mungkin sepele, mungkin Ramadan ini istri kita masak sayur bening, mungkin lauk ikan teri sama sambal. Ini malah enak sebetulnya malah. Ngisi ini terus ngasih ke tetangga, tapi dengan wajah yang senyumnya meriah gitu.
Leganya orang itu bukan karena beningnya ini, tapi karena senyumannya itu. Sejelek, dan alhamdulillah Allah menciptakan manusia sempurna. Sejelek-jeleknya orang kalau senyum manis. Ada yang senyum jelek sini? Jamaah rahimakumullah. Sehingga itu minimal adalah dalam masalah ukhuwah kita jaga akhlak ini. Karena tadi Nabi SAW nggak boleh seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Ya, maka luar biasanya ya bastul wajh ini, senyum sama orang. Ini yang ukhuwah imaniyah, dan ini terjadi kalau misalnya dengan udah umroh di Saudi Arabia, terutama di kota Madinah itu, ya di Madinah itu kalau jenengan berangkat dari hotel menuju Masjid Nabawi, ketemu orang tuh nanti jenengan biasanya nolain assalamualaikum, sambil senyum, orang banyak nyalamin assalamualaikum, tuh lagi assalamualaikum, padahal tidak kenal kita. Ya ukhuwah imannya benar-benar terjalin seperti itu. Mungkin seperti ini juga bisa kita sampaikan. Di sini kan ya seperti mungkin jenengan coba noleh ke kanannya, noleh ke kirinya, ke belakangnya, mungkin jenengan tidak kenal siapa sebelah kanan jenengan. Ketemu di sini, coba ciptakan ukhuwah imani. Ya seperti ini, assalamualaikum. Nggak kenal tapi ya kayak songkok pakai ya masuk masjid ya Islam ini kan ya ukhuwah imaniyah kita ciptakan. Karena di zaman Nabi SAW ukhuwah imaniyah ini benar-benar terjadi sampai afsus salam, sampai salam senyum itu biasa. Nah, dan kita ini harusnya yang mengaku umat Nabi SAW mencontohnya, memperbanyak senyum kepada orang lain. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang paling banyak masuk surga adalah akhlak, ya. Ustaz, akhlak. Yang penting itu tauhidnya, bukan akhlaknya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Buat apa akhlaknya bagus? Orang Nasrani ya bagus, tapi tauhidnya rusak. Iya. Nomor satu ya tauhid. Tapi biasanya akhlak itu, tauhid itu memperbaiki akhlak gitu. Bukan berarti saat kita sampaikan akhlak ini kemudian menafikan tauhid tidak penting, yang penting akhlaknya. Yang enggak, tetap. Nah, dan orang yang tauhid itu insya Allah dia berakhlak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kemarin kami sampaikan bahwa kami ada sebuah hadis ya yang sangat panjang di mana Nabi SAW, hadis Abdullah bin Umar, di mana Nabi SAW bersabda, "Yatalu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Nanti ini ada sahabat, nanti ini kata Nabi ada orang laki-laki yang masuk nanti ini, akan muncul nanti ini seorang laki-laki penghuni surga. Para sahabat ya nunggu dong, siapa sih? Gitu. Ternyata yang datang ya laki-laki biasa. Dia nyinjing sendalnya, bawa sendalnya, dia pakaiannya biasa, tidak kelihatan kayak ahlu surga gitu. Langsung kan mungkin putih bersih gini, biasa aja orangnya. Besoknya lagi Nabi SAW menyampaikan lagi, akan muncul nanti habis ini sebentar lagi ahli surga, seorang laki-laki ahli surga. Ternyata yang muncul ya itu lagi, yang kemarin itu. Besoknya lagi Nabi SAW itu ngomong lagi, yatlu alaikumul an rajulun min ahlir jannah. Sebentar lagi nanti akan muncul nanti nih ada orang laki-laki ini ahli surga. Ternyata yang muncul ya dia lagi, ya biasa aja orangnya. Maka kemudian Abdullah bin Umar ini ya penasaran, ini orang kok hebat banget sampai Nabi, Masya Allah banget kok, sampai Nabi mengatakan 3 kali. Akhirnya
beliau ini sahabat Abdul Mukmin ini datang kepada laki-laki ini ngomong, ya ingin tinggal bersama. Kenapa? Ya karena saya lagi ada sedikit masalah dengan orang tua atau lagi ada sedikit problem lah gitu. Diizinin. Nah, diizinin tinggal. Dicek, dilihat, sholat malam ya enggak bangun-bangun ini. Pikirannya kan harusnya sholat malam kan. 3 kali Nabi mengatakan ini penghuni surga. Malam ditungguin, bangun enggak bangun-bangun. Loh. Wah, gak yakin ini penghuni surga dari mana ini. Tapi dia kemudian cuman ya beliau menceritakan saat beliau berbalik tidur, beliau suka berzikir. Setelah itu ya biasa, subuh ya biasa. Nah, selesai dari situ pagi harinya menjelaskan ya saya ini sebetulnya nggak ada masalah dengan orang tua saya, tapi saya penasaran amalan apa yang sampai Nabi menyebut engkau adalah penghuni surga 3 kali Nabi sebut. Ya kata dia, ya enggak ada. Ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni. Jadi enggak ada. Kata dia, qala ma huwa illa ma ra'aita. Ya enggak ada, ya aku yang sebagaimana yang kau lihat itu. Rendah banget hatinya. Kan disebutin, Nabi menyebutin engkau ini ahli surga loh 3 kali. Amalan apa yang engkau bisa seperti itu? Dia menjawab, ya enggak ada. Yes, dengan kemarin tinggal sama saya ya begitu saya itu. Yo nopo wentene. apa adanya begitulah. Masa sih? Ya bingung juga. Akhirnya saat Abdullah bin Umar itu ya pergi panggil lagi. Ya mungkin ini illa kata beliau. Ya Pak, inilah ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iya. Mungkin saya itu orangnya enggak pernah nipu orang, enggak pernah saya nipu orang. Saya jaga banget dari nipu orang. Kedua, saya itu tidak pernah rasa iri dengan orang. Orang punya apa, Allah dikasih, ya aku biasa. Iri ya enggak gitu, biasa. Orang punya mobil baru, ya aku motor biasa, ya biasa. Artinya style hidupnya itu enjoy gitu, ibadah sama Allah yang dikasih sama Allah ya sudah. Lihat orang enggak pernah hasad, enggak pernah nipu orang. Nah, ini ternyata yang menyebabkan sampai Nabi mengatakan akan muncul nanti sebentar ini orang penghuni surga. Subhanallah. Ini benar-benar akhlak yang mulia. Ini benar ukhuwah imaniyah yang seperti ini yang membuat orang tuh luar biasa sampai Nabi mengatakan hal tersebut. Jamaah rahimakumullah. Sekilas memang ini gampang. Tapi ini sebetulnya agak susah nata hati ini. Terutama ya ibu-ibu masalah misalnya iri ini. Itu memang harus nata hati memang. Ya. Begitu juga doanya orang-orang salih. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan hati kami ini ada kebencian pada orang-orang yang beriman. Pokoknya ketemu orang iman tuh enggak punya musuh lah. Enjoy hidup itu. Bahkan kalau punya musuh, punya rasa sakit itu kau bisa dibuang. Rasa sakit kalau terus dibawa. Lah setiap hari bawa rasa sakit itu sama berat. Hidupnya semakin berat. Coba dibuang tuh. Enak. Lupakan. Ada orang, anak dulu punya salah sama antum, yang mana ya? Kok saya lupa? Gitu. Enak itu. Karena gak punya merasa sakit. Aki anak dulu punya utang sama antum, yang mana ya? Atau kalau utang inget ya, oh iya dulu dengan utang sama saya. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, ukhuwah imaniyah harus kita jaga kepada siapapun, seorang muslim, selama dia sholat, dia berzakat, dia muslim, ya. Ukhuwah imaniyah, ini imaniyah, selama dia muslim, ya,
hakiki, dia sholatnya aja, kemudian dia benar-benar orang yang soleh kita lihat, mungkin kita tidak kenal, mungkin beda kajian dengan kita, tapi itu ukhuwah imaniyah harus kita jaring, kita sapa mereka, senyum dengan mereka. Ini akhlak yang soleh. Terus tentunya sekali lagi, ini saat kita mengatakan ukhuwah imaniyah, akhlak yang baik, tidak menafikan tauhid, tetap nomor satu tauhid. Nah, jamaah rahimakumullah, wa min jawami ma jaa fi hadzal bab, dalam masalah ukhuwah imaniyah, iya, yang harus kita jaga jangan sampai pecah itu terletak pada surat Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 14 4 ayat. Panjang ini ayatnya, ini semua menjelaskan masalah ukhuwah imaniyah yang harus kita jaga. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang disampaikan dalam surat Al-Hujurat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara. Fa aslihu, maka perbaiki, baina akhawaikum, perbaiki persaudaraan di antara kalian. Kalau ada masalah, yang ngomong baik-baik, datangi rumahnya dan sebagainya dengan cara yang baik. Antar orang ikhwan, antar sekomplek, ikhwah imaninya, datangi. Insya Allah tidak mungkin orang beriman itu kalau didatangi kemudian ngamuk, enggak. Kita mau dia sadar karena ini saudara semuslim ingin cari damai, saya yakin. Perbaiki, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Nah, baru setelah itu Allah menjelaskan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-sekali kalian itu yaskhar, ngolok-ngolok, ngejek, bahasa Jawanya ngentai orang beriman. Jangan sebuah kaum dengan kaum yang lainnya. Asa ayyakunu khairan minhum, mungkin yang diejek itu lebih baik dibandingkan yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Begitu juga para wanita, jangan sekali-sekali itu mereka juga mengolok-ngolok. Mungkin saja yang diolok-olok itu oleh wanita itu lebih baik dibandingkan mengolok-ngolok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kemudian juga talmizu, ya, memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ya, wala talmizu, jangan mencela, nyela. Habis itu wala tanabazu bil alqab, gelari orang dengan gelar yang jelek. Bi'sal ismu fusuqu ba'dal iman, seburuk adalah panggilan ya setelah keimanannya. Gelar itu seburuk, penyebutan itu adalah seburuk panggilan setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak taubat pada Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Jamaah rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, habis itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ini loh yang perlu dijaga. Jangan ngejek. Ngolok-ngolok. Memang sebetulnya kadang-kadang itu yang paling banyak merusak ikhwah imaniyah itu kita udah sama-sama beriman, sama-sama ngaji. Kadang-kadang yang sebetulnya
kumpul-kumpul ngobrol ada kalimat-kalimat ngejek, ngejek, ngolok yang kadang-kadang sebetulnya ndak sengaja atau kadang-kadang itu disengaja, apalagi ini yang kadang-kadang malah merusak imani, ya ndak nyaman, ndak nyaman aku sama dia. Jadi kalau ngomong mesti langsung matahkan. Nah misalnya saya itu Yus dipatahkan perkataan kita gitu. Dia nggak bisa menjadi pendengar setia. Matahkan habis itu merendahkan, itu bisa saja sering terjadi. Akhirnya kadang-kadang sungkan sama, nggak mau berteman dengan kita, nggak mau bermajelis dengan kita. Ini menyebabkan ukhuwah imaniyah itu yang paling juga diantara yang paling banyak menyebabkan orang itu ukhuwah imaniyah rusak. Begitu juga para wanita, ibu-ibu. Dijelaskan lebih ditegesi, wala nisa, sampai disebutin. Begitupun perempuan. Artinya ini juga sering terjadi pada wanita. Sering kalau ini memang benar. Ya di pondok problem ini lebih banyak terjadi dibandingkan di pondok ikhwan, pondok laki-laki. Pondok akhwati masalahnya cuman ini. Banyak sekali. Habis itu setelah begitu ngejek mungkin sepele-sepele, kepikiran, bapernya lama, akhirnya cerita kesana sini tambah, akhirnya kadang-kadang pulang dari nggak kerasan minta pulang. Sebetulnya masalah nggak cocok sama nggak teman, ini banyak terjadi kalau ada perempuan di pondok akhwat. Yang benar, wala nisa, dan tegesi perempuan. Ya, wala talmizu. Selanjutnya mencela, ya. Mungkin kalimatnya mungkin tidak langsung ya kalau bahasa sekarang ya kita itu ya sampai itu memang begitu sukaannya. Nah ini kadang-kadang dia bisa jatuhnya terus kemarin emang gitu susah dikandani. Ya mungkin betulnya dia bukan susah, tapi memang dia belum tahu caranya, akhirnya disuarakan susah. Ya, kalimat-kalimat sepele ini jangan dikira mencela itu langsung, oh kamu ini anaknya ini, kamu ini seperti ini, ya itu mungkin kasarnya. Tapi ya mencela secara halus ya bisa juga. Termasuk mencela, namanya mencela ya pasti tidak baik. Walaupun halus, ya tetap aja mencela. Ya, karena ya wala tanabazu bil alqab, gelari orang dengan gelar yang buruk. Misalnya ya dulu saat dia masih jahiliyah namanya mungkin jelek, misalnya namanya mungkin Acong, misalnya Acong, namanya Abdullah misalnya, dipanggil gelarnya Acong, mungkin karena dulu nggak tahu Acongnya terkenal karena mungkin dia nakal, dia dulu suka mukulin orang, terkenal jadi namanya Acong. Ini oh dia Acong mungkin gitu misalnya, ini sekarang misal, yang lain masih banyak contohnya. Kemudian dia udah hijrah, ya kadang-kadang sudah hijrah ketemu orang lain, oh itu biyen ngene iki, diceritain lagi, gelarnya lagi disebut lagi. Atau kita lebih tepatnya di sini juga ya menggelari orang. Akhirnya dia mungkin kalau ini biasanya terjadi pada anak-anak muda, anak-anak sekolah biasanya. Kalau bapak-bapak mungkin sudah enggak lah. Di kelas suka tidur, ngantuan. Akhirnya digelari Abu Naum. Abu Naum itu Abu bapak, Naum tidur. Saking sukanya tidur, bapak tidur ya sampean itu Abu Naum. Kalau dia hitam Abu gosok. Gelar-gelar seperti ini, ya Allah ya Rabbi, kayaknya sepele, ini berat di mata Allah, ini akan disidang. Kemudian orang ngikuti juga, ya Abu Gasa, semua ngikutin dah berapa, jadinya dosa jari. Ini tidak boleh, ini gelar-gelari seperti ini loh. Ya, nah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ini masih ayat 11 ke ayat 12-nya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann
Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jangan suudzon. Tadi yang pertama yang banyak merusak ukhuwah imaniyah, mencela, mengolok-olok, gelari. Sekarang suudzon, prasangka buruk. Kenapa? Ijtanibu, jauhi katsiran minadh-dhann, banyak sangka buruk. Orang ini kok begini? Oh, dia begini karena ini. Dia yang mikir, dia yang jawab. Biasanya begitu kan? Suudzonnya seperti itu. Nah, kenapa? Inna ba'dadh-dhann, sebagian dari dzon itu aja, sedikit dari sangka buruk itu adalah sebuah dosa. Cuma kadang-kadang kita ini nggak sadar saat kita suudzon sama orang tuh ya kayaknya selesai gitu urusan gitu. Oh, dia begitu sukanya, dan dia sukanya emang pamer. Terus gitu. Sepele kalimatnya kan, tapi kayaknya selesai urusan. Enggak, ini enggak selesai urusannya ini. Akan disetel lagi sama Allah, akan diminta pertanggungjawaban. Nah, berapa banyak kalimat-kalimat seperti ini yang kita lakukan kepada orang lain. Ini yang jadi muhasabah kita. Kadang-kadang kita tidak sadar kita merusak ukhuwah imaniyah kepada orang lain, ternyata kita pembuatnya ternyata. Cuman kita nggak sadar. Memang masalah seperti ini kadang-kadang tidak sadar dan asik dan enak memang kadang-kadang ngomongin orang tuh ya enak. Siapapun kita bisa terjatuh, ustadz juga bisa terjatuh. Baik kadang-kadang terbawa suasana juga, semua bisa. Maka kita bertakwa kepada Allah semuanya ini. Wala tajassasu. Selanjutnya lagi yang bisa merusak ukhuwah imaniyah, tajassasu, mencari kesalahan orang lain. Ya. Tapi ini jangan dipakai dalil buat polisi. Mohon maaf. Santri kadang-kadang, Pak polisi, wala tajassasu, tidak boleh cari kesalahan-kesalahan saya loh ya. Ini anak pondok biasanya gini. Maksudnya kesalahan orang lain. Mungkin karena kita nggak suka sama dia, kita kejar dia. Nggak suka kan? Cari kesalahan, kita ceritakan ke orang lain, cari kesalahan dia. Bahkan kesalahan yang sepele mungkin. Contoh sepele, mungkin saja terjadi. Ada orang tuh, ya kan antum nggak suka sama dia misalnya, masuk masjid langsung duduk, dia ngomong masuk masjid nggak tahu sholat, nggak pernah sholat, langsung kesalahan itu dicari, disebutkan, atau dia sudah sholat, tapi perhatikan, sholatnya diperhatikan, Allahu Akbar, perhatikan sholatnya. Sholat, akhirnya dapat dia sujud harusnya begini, nggak begini, dia begini. Diceritain, nah, ini namanya tajas. Kalau kita orang-orang yang mungkin kita ini ya selevel orang yang sudah ngaji ini biasanya nggak kesalahan dia, mencuri, kesalahan dia, suka mukul orang, mungkin nggak begitu yang dicari. Biasanya nggak begitu. Ke levelnya kita itu yang kita cari itu. Isbal tiba no. Yang kita cari itu. Ternyata kalau yang dicari itu yang di luar dugaannya orang gitu. Seperti sholatnya. Fotonya ya memang karena belum tahu kan, mungkin belum tahu harusnya begini. Dianggap sebuah kesalahan. Karena nggak suka. Itu dasar seperti itu. Bisa saja terjadi. Jamaah rahimakumullah. Atau dia baca Quran, udah ngaji nih baca Quran Ramadan. Bacaannya jelek Pak No. Ternyata bacanya jelek. Jamaah rahimani rahimakumullah. Yang ini nih mencari-cari ya, mencari-cari kejelekan. Ini yang merusak juga ukhuwah imaniyah.
Nggak gampang loh merusak ukhuwah itu, berat. Ya, sekali lagi ukhuwah imaniyah itu di atas dinillah, ala dini, di atas agama Allah. Dan ukhuwah imaniyah sampai akhirat. Kalau ukhuwah tadi yang hubungannya selain imaniyah, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqun, akan sahabat dekat aja bisa bermusuhan pada hari kiamat. Jadi benar-benar sampai Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ini jarang loh menjelaskan sampai detail panjang begini jarang. Biasanya hadis, ini Quran ini sampai menegaskan masalah ini. Innamal mu'minuna ikhwah, habis itu ayatnya panjang. Apa aja tadi? Nih, masih belum selesai kita. Ya, wala tajassasu, dan jangan saling mencari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggunjing orang lain, ngomongin orang juga. Ternyata ini yang merusak ukhuwah imani, ngomongin orang, ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah kalian suka, ya, salah seorang dari kalian itu ayyakula lahma akhi, memakan daging saudaranya sendiri, maitan, daging yang sudah bang saudaranya, fakarihtumu, ya, tentu kamu akan merasa jijik. Jadi orang yang ngomongin orang itu Allah perumpamakan seperti, sekali lagi kami lebih jelas lagi, yang suka ngomongin orang itu kata Allah sekali lagi diingetin, seperti memakan bangkainya saudaranya. Bangkai dimakan, jijik, tapi ya dimakan karena enak. Ngomongin orang tuh enak, padahal itu sebuah kejelekannya orang, harusnya ditutup. Man satrul musliman satrul yaumal qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menutup aibnya saudaranya, Allah akan tutup aibnya di akhir. Harusnya ditutup perintahnya saat melihat jeleknya orang. Ini enggak, malah diambil, ditelan sama dia, dikunyah, dimuntahkan ke orang lain lagi. Kan jijik, suatu yang jelek kok ditelan, habis itu dilempar ke orang lain, diceritakan ke orang lain lagi. Perumpamaan yang luar biasa seperti itu. Dan Allah telah tegas, fakarihtumu, kalian juga jijik pastinya. Tapi kemudian masih banyak orang yang melakukan. Kenapa? Karena memang sekali lagi kadang-kadang tidak sadar. Oleh karena itu benar gini, harus saling mengingatkan. Kita lagi kumpul kok ngomongin orang, ayo ada salah satu lah yang mengingatkan, gitu. Ini insya Allah pahalanya besar ini. Orang yang mengingatkan ini seneng. Kita harusnya menjadi orang seperti ini, Pak. Ada orang ngomongin orang ini, kita masuk, wis gak usah diomong kuwi. Gak usah ngomongin orang, wis bubar. Itu akhirnya mereka berhenti. Kita pahalanya besar gak? Bisa kebayang ya pahalanya ya? Nyetop orang ngomongin orang. Saya yakin orang yang diomongin itu juga iya malu atau berhenti. Gak mungkin malah marah, enggak. Insya Allah seneng kok. Karena emang ini dosa besar sekali. Ini dosa besar, merusak ukhuwah imaniyah. Dan kadang-kadang sekali lagi hanya sebab ini, dan ini kadang-kadang menjadikan orang jauh dari agama Allah. Akhirnya nggak ngaji, akhirnya nggak mau ke masjid, akhirnya nggak mau ngumpul, akhirnya ngumpul sama yang lain yang kadang-kadang lebih jelek akhlaknya, ngumpul kepada orang yang tidak soleh, akhirnya dia pun sesat. Ini berarti bagaimana? Kita saling memperbaiki. Fa'aslihu baina akhawaikum, perbaiki di antara kita. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kemudian Allah berfirman lagi,
Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai orang beriman, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian ada laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa, wa qabail, dan berkabilah-kabilah, lita'arufu, saling berkenalan. Nah, ternyata ta'aruf, saling berkenalan adalah memperkuat ukhuwah imaniyah, saling kenal. Misalnya jenengan sebelahnya belum kenal nih, kenalan, Assalamualaikum, senyum. Oh, kita itu mungkin sekedar Assalamualaikum, senyum, dia pergi. Besok lagi Assalamualaikum, senyum. Itu 2 kali, sekali aja digituin kita mikir, ini orang siapa ya? Gitu Pak, terlintas begitu kan? Saat ini orang siapa ya? Gitu kan? Besok lagi ketemu, senyum lagi. Itu kita pasti nanya, jenengan siapa tuh namanya? Gitu kan? Akhirnya biasanya dari senyuman pertama ini yang kuat ini, biasanya Masya Allah, ukhuwah imaniyah kuat, awet sekali. Nah, ini yang mas-mas belum nikah ini nggak dipraktekin loh ya untuk akhwat loh ya, sama akhwat. Assalamualaikum ukhti. Akhirnya jodoh. Enggak dipraktekkan untuk seperti itu. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini yang dalam tarakim termasuk maghrib. Intinya begitu pentingnya ukhuwah imaniyah, dan lebih penting daripada sekedar ukhuwah nasab, sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala tadi menyampaikan dalam surat Al-Hujurat di dalam masalah apa saja yang bisa merusak ukhuwah imaniyah. Simpulannya 1, ngolok-ngolok, ngejek, mencela, kemudian ngasih nama, ngasih julukan yang enggak baik, suudzon, prasangka buruk ya, suudzon, tajasus, terus kemudian nyari-nyari kesalahan, habis itu ngomongin orang. Ini yang sekali lagi 7 ini yang bisa banyak merusak ukhuwah imani. Ya. Yuk kita sama-sama mulai detik ini kita jaga ya Allah 7 hal ini, sehingga di akhirat kita membawa pahala sholat utuh, bawa pahala zakat utuh, bawa pahala sedekah utuh, bawa pahala puasa utuh, nggak ada yang minta-minta ke kita, sebabkan karena kedoliman kita. 7 ini sering kita ucapkan dan harus kita istighfar, karena akan dinanti, walaupun itu dulu ngapunten, ini kan hubungan dengan orang lain ya. Mungkin jenengan ini lakukan saat masih SMP, udah balik jangan dikira saat SMP itu nanti nggak ditanya nggak? Ditanya. Yang SMA, ya sama. Sejak kita balik itu ditanya itu semuanya itu. Urusan-urusan begini. Baik yang mungkin oleh karena itu perbanyak kita itu istighfar, perbanyak minta maaf. Ya enggak apa-apa untuk Ramadan, Lebaran itu kita datangi orang-orang yang sebetulnya utama ya. Kalau Ramadan ini ya datangi orang-orang yang kita punya salah dengan mereka itu. Ini datangi. Lebaran itu ya kepada mereka sebetulnya yang lebih utama. Datangi mereka di momen seperti itu. Datangi, kita minta maaf, kita punya salah gitu. Insya Allah dengan sebuah kesalahan biasanya kalau sudah clear biasanya lebih kuat biasanya. Karena kalau nggak salah mungkin nggak kuat. Memang sengaja dikasih sebuah kesalahan oleh Allah, mungkin seperti itu settingannya sama Allah. Dikasih sebuah kesalahan, setelah itu biar lebih kuat. Mungkin seperti itu. Ini bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat